الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Salah satu pahlawan besar Islam yang banyak dikenang dan diingat orang adalah panglima yang bernama Tariq bin Ziyad. Tariq adalah salah seorang panglima terbesar dalam Islam yang merupakan prajurit kerajaan Umayyah atau Bani Umayyah. Setelah Musa bin Nusair membuka jalan pasukan Islam ke Eropa, Tariq menyempurnakannya dengan menaklukkan Andalusia. Siapakah Tariq bin Ziyad ini? Sejarawan mengatakan Tariq adalah budak dari Amir Kerajaan Umayyah di Afrika Utara, Musa bin Nusair. Lalu Musa membebaskannya dari perbudakan dan mengangkatnya menjadi panglima perang. Tariq bin Ziyad dilahirkan pada tahun 50 Hijriah atau 670 Masehi di Kencela, Aljazair dari kabilah Nafzah. Ia bukanlah seorang Arab, akan tetapi seorang yang berasal dari kabilah Barbar yang tinggal di Maroko. Masa kecilnya sama seperti masa kecil kebanyakan umat Islam saat itu. Ia belajar membaca dan menulis, juga menghafal surat-surat Al-Quran dan hadis-hadis. Salah satu daerah yang paling strategis di wilayah Afrika Utara adalah Maroko. Daerah ini telah mengenal Islam sebelum kedatangan Musa bin Nusair dan pasukannya Tariq bin Ziyad, termasuk pasukan Musa bin Nusair. Namun, penduduk di daerah ini belum menerima Islam secara utuh dan keimanan mereka belum kokoh. Terbukti dengan seringnya masyarakat wilayah ini berganti agama dari Islam ke agama selainnya. Di antara penyebab pergantian agama ini, karena penaklukan Maroko di masa Uqbah bin Nafi kurang memperhatikan pendidikan keagamaan Islam belum mapan di suatu daerah. Uqbah dan pasukannya sudah berangkat ke daerah lainnya. Selain itu, keadaan bangsa Barbar di Afrika Utara yang memang mewaspadai pergerakan Uqbah bin Nafi, keadaan demikian menyebabkan masyarakat Maroko sering murtad setelah masuk ke dalam Islam. Setelah berhasil menegakkan pilar-pilar Islam di bumi Afrika Utara, Musa bin Nusair mempunyai ide untuk menaklukkan Andalusia. Nah, di sini kita akan memperjelas sedikit siapa Musa bin Nusair ini. Jadi, dia adalah panglima yang unggul, penuh ketakwaan dan kewaraan. Dia juga merupakan seorang tabi'in. Ibnu Khalikan mengatakan, ia adalah seorang yang cerdas, berakhlak mulia, pemberani, pasukannya tidak pernah terkalahkan sekalipun. Ayahnya, Nusair bin Abdurrahman bin Yazid, pernah mengikuti perang Yarmouk di masa Umar dan Utsman radhiyallahu. Ia ditunjuk sebagai gubernur dan di masa Muawiyah radhiyallahu, ia ditunjuk sebagai kepala polisi. Musa bin Nusair ini memiliki obsesi meneguhkan pilar Islam sejak ia menjadi gubernur di kawasan Maghribi Afrika Utara. Islam masuk di kawasan Afrika Utara 70 tahun sebelum peristiwa penaklukan Andalusia, yaitu pada tahun 22 Hijriah atau 644 Masehi. Pada awalnya, di kawasan ini hidup berbagai suku besar yang dikenal dengan nama suku Barbar. Suku ini sangat kuat dan keras. Setelah masuk Islam, beberapa kali mereka murtad. Peperangan dengan peperangan pun sering terjadi. Peperangan dengan suku ini berakhir pada akhir tahun 85 Hijriah atau 704 Masehi di tangan Musa bin Nusair. Setelah menaklukkan seluruh Afrika bagian utara seperti Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, dan Maroko, hingga tepian Atlantik, kaum muslimin memutuskan untuk menyeberang ke utara untuk menaklukkan Andalusia. Tujuan penaklukan bukanlah untuk urusan duniawi, melainkan untuk berdakwah di jalan Allah dan mengajarkan agama ini kepada umat manusia. Nah, mungkin di antara teman-teman bertanya-tanya, mengapa Andalusia? Jadi dulu di kawasan Eropa sana, kezaliman berlaku di mana-mana. Para penguasa menguasai harta dan kekayaan negeri, sementara rakyat hidup menderita. Terjadi degradasi moral, kehormatan diinjak-injak, dan kehidupan jauh dari nilai dan norma agama, jauh dari keindahan dan kebersihan, menjalankan ritual agama yang aneh, seperti membakar orang yang meninggal dan ikut membakar orang yang dicintai si mayit meskipun dia masih hidup. Mereka juga jahil dalam masalah agama dan ilmu pengetahuan.
Andalusia atau yang saat ini lebih kita kenal dengan sebutan Spanyol adalah sebagian dari Eropa. Daerah ini pertama kali dipanggil dengan nama Liberia, yaitu nama yang dinisbahkan kepada penduduk-penduduk bangsa Liberia yang pertama kali mendiami daerah tersebut. Kemudian dikenal dengan sebutan Asbania pada saat bangsa Romawi menduduki daerah tersebut sekitar abad kedua Masehi. Setelah itu, sebagian dari daerah ini diduduki oleh bangsa Vandal, sehingga dinamakan bangsa Vandalisia. Terakhir, ketika kaum muslimin menduduki daerah itu, kaum muslimin menyebutnya dengan Andalus, yaitu berasal dari lisan orang Arab yang awalnya menyebut bangsa Vandal dengan kata Vandalisia. Berdasarkan segi geografis, Andalusia membentang dari Spanyol dan Portugal dengan luas sekitar 600.000 km persegi. Andalusia atau Spanyol berada di bagian barat daya Eropa. Pegunungan di sana menjadi salah satu pembatas antara Andalusia dengan daratan Eropa, atau dapat juga dikatakan bahwa Spanyol terletak di Eropa bagian barat. Dahulunya, kondisi pra-Islam di wilayah Eropa dan Andalusia secara khusus memiliki penduduk dengan keterbelakangan dan kebodohan yang sangat luar biasa, yang sering disebut dengan masa kegelapan. Kezaliman menjadi sebuah sistem yang berlaku di sana. Para penguasa menguasai harta dan kekayaan negeri, sementara rakyatnya hidup dalam kemiskinan yang bahkan tidak dapat dibayangkan. Para penguasa menguasai istana dan benteng-benteng, sementara rakyatnya bahkan tidak memiliki tempat berteduh dan rumah yang layak. Bahkan diri mereka diperjualbelikan bersamaan dengan tanah agar mereka mampu bertahan hidup. Kehidupan di sana terlihat sangat tidak bermoral, kehormatan diinjak-injak, dan titik kehidupan sangat jauh dari nilai normal. Bahkan, mereka tidak kenal bahasa dan seringkali berkomunikasi dengan isyarat. Hal tersebut dikarenakan mereka tidak mempunyai bahasa lisan, apalagi tertulis. Inilah gambaran dari kehidupan suku Vandal pada masa itu. Namun, semenjak Islam mulai memasuki daerah Andalusia, semua hal mulai berubah. Banyak pembenahan yang terjadi, bahkan kehidupan mulai tertata rapi. Pada puncaknya, pemerintahan Islam berhasil membangun sebuah kekuasaan yang gemilang dengan masyarakat yang cukup tentram, damai, dan makmur. Kota-kota Andalusia menjadi kota-kota metropolis dengan tingkat kemajuan dalam berbagai bidang yang mengejutkan. Seperti yang kita ketahui bahwa kehadiran orang-orang Islam di Andalusia merupakan awal munculnya Islam di benua Eropa, karena Andalusia merupakan pintu gerbang bagi benua tersebut. Sebagaimana diinformasikan dalam buku-buku sejarah, ekspansi Islam ke wilayah barat atau benua Eropa bagian barat terjadi pada masa kekhilafahan Bani Umayyah dengan khalifah atau pemimpin Al-Walid bin Abdul Malik. Maka pada saat itu pembangunan-pembangunan mulai dilaksanakan, seperti halnya pembangunan dalam bidang kemiliteran, pendidikan, dan sebagainya. Namun geng, penaklukan ini sejatinya tidaklah mudah. Banyak sekali penghalang-penghalang yang harus kaum muslimin hadapi. Penghalang tersebut diantara lain, pertama, minimnya armada laut. Kedua, adanya Pulau Balear milik kaum Nasrani di belakang mereka. Ketiga, adanya pelabuhan Sabetah tepat di sisi selat Gibraltar yang berada dalam kekuasaan Kristen dan minimnya jumlah kaum muslimin. 4. Letak geografis Andalusia dan posisinya yang tidak dikenal oleh kaum muslimin. Dan adapun upaya-upaya yang kaum muslimin lakukan untuk mengatasi penghalang-penghalang tersebut, yaitu pertama, membangun beberapa pelabuhan dan menyiapkan beberapa armada laut. Pada tahun 87 atau 88 Hijriah, 706 atau 707 Masehi, Musa bin Nusair membangun beberapa pelabuhan untuk menjadi pangkalan kapal-kapal lautnya. Dengan penuh tekad yang kuat, ia pun banyak membangun pelabuhan di Afrika Utara. Kemudian kedua, mengajarkan Islam kepada suku Barbar. Musa bin Nusair juga mengajarkan Islam kepada suku Barbar dalam majelis khusus untuk mereka. Musa juga menanamkan kecintaan pada jihad dan pengorbanan. Suku Barbar pun menjadi pendukung utama Musa bin Nusair. Kemudian ketiga, mengangkat Tariq bin Ziyad sebagai pemimpin pasukan. Walaupun Tariq bukan berasal dari bangsa Arab, ia dipilih oleh Musa bin Nusair sebagai pemimpin pasukan. Itu disebabkan oleh ia adalah orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala, memiliki kemampuan di bidang militer, kecintaan pada jihad fisabilillah, dan adanya keinginan untuk syahid di jalan Allah.
kemudian kemampuan untuk memahami dan memimpin kaumnya sendiri. Keberadaannya sebagai seorang suku asli barbar membuatnya semakin mudah mengajak kaumnya untuk memeluk agama Islam dan menundukkan mereka. Keempat, menaklukkan Kepulauan Baliar. Selain upaya yang dilakukan oleh kaum muslimin itu, ada dua hal yang belum bisa diatasi oleh Musa bin Nusair, yaitu kota Sabtah dan informasi letak geografis Andalusia. Kaum muslimin tidak mengenal letak geografis dan posisi Andalusia dengan jelas, sehingga akan sulit bagi kaum muslimin melakukan penyerangan dengan aman. Jadi kota Sabta ini mempunyai posisi yang strategis dan penting, sama halnya dengan Gibraltar. Sabta ini memiliki pelabuhan yang menjorok ke arah selat Gibraltar. Namun sayangnya, kota ini dikuasai oleh kaum Nasrani yang bernama Julian. Julian pun mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan pemimpin Andalusia terdahulu, yaitu Witiza. Semua upaya telah dilakukan kaum muslimin untuk menaklukkan kota Sabta, namun belum membuahkan hasil sedikit pun. Hingga akhirnya, atas pertolongan Allah yang tidak pernah terduga, Julian, pemimpin kota Sabta, mengirim utusan ke Tangier untuk melakukan negosiasi dengan Tariq bin Ziyad. Hasil dari negosiasi tersebut adalah Julian akan menyerahkan pelabuhan Sabta kepada kaum muslimin dan memberikan informasi mengenai bumi Andalusia. Kemudian setelah kaum muslimin berhasil menaklukkan Andalusia, maka mereka pun akan patuh dan mengikuti kaum muslimin. Namun dengan satu syarat, Julian meminta agar semua harta Witiza, teman dekat sekaligus pemimpin Andalusia sebelumnya, yang dirampas oleh Roderick, pimpinan Andalusia baru saat itu, diserahkan kepada Julian. Setelah negosiasi ini, Tariq bin Ziyad sangat bergembira. Harta Witiza, Julian atau Roderick tidak berarti bagi kaum muslimin. Tidak pernah sedikit pun kaum muslimin pada saat itu memiliki hasrat untuk memiliki kekayaan. Tujuan mereka adalah mengajarkan Islam dan menegakkan pilar-pilar Islam dengan hanya mengharapkan ridho Allah dan surga yang Allah janjikan. Adapun yang melatar belakangi Julian melakukan penyerahan kota Sabta diceritakan karena Julian berpikir terasa sulit baginya karena hampir semua Afrika Utara sudah dikuasai kaum muslimin. Kemudian Julian juga berpikir jika Andalusia dikuasai oleh kaum muslimin, maka penduduk Andalusia kemungkinan akan tunduk kepada kaum muslimin karena di masa kepemimpinan Roderick, penduduk Andalusia sangat menderita dan terzalimi oleh pemimpinnya sendiri. Di lain sisi, ada cerita juga jika Julian menyimpan kebencian kepada Roderick karena Roderick lah yang telah membunuh Witiza sahabatnya, merampas harta-harta Witiza, serta menodai putri dari Julian. Hasil negosiasi ini pun telah disampaikan kepada Musa bin Nusair dan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Musa meminta izin kepada Al-Walid bin Abdul Malik untuk mulai memasuki Andalusia. Namun Al-Walid memberikan satu syarat. Beliau memintanya agar Musa dan pasukan besar tidak dulu masuk Andalusia sebelum menguji cobanya dengan mengutus sebuah pasukan kecil kaum muslimin. Karena Al-Walid berpikir, beliau tidak pernah tahu seberapa benar informasi yang Julian berikan. Bisa jadi ini sebuah jebakan. Akhirnya, Musa bin Nusair segera menyiapkan pasukan kecil yang terdiri dari 500 prajurit yang dipimpin oleh Tariq bin Malik yang merupakan suku Amazigh barbar. Tariq bin Malik menjalankan misinya dengan sangat baik. Ia berhasil mempelajari bumi Andalusia Selatan yang sekarang dikenal dengan nama Tarifa Island, diambil dari nama sang komandan, yang akan menjadi tempat berlabuh kaum muslimin di kemudian hari saat penaklukan Andalusia. Setelah misinya selesai, Tariq bin Malik pun kembali ke bumi Afrika dan menyampaikan informasi ini kepada Musa bin Nusair. Setelah mendapatkan informasi dari Tariq bin Malik, Musa bin Nusair pun mulai melakukan persiapan dan perbekalan untuk penaklukan Andalusia. Persiapan tersebut dilakukan selama 1 tahun dan akhirnya Musa berhasil mengumpulkan 7.000 pasukan kaum muslimin dan siap-siap untuk memasuki Andalusia untuk memulai penaklukan dengan pimpinan oleh Tariq bin Ziyad. Dan akhirnya bumi Andalusia pun berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Jadi di sini geng, ada 3 tokoh besar yang sangat berperan dalam penaklukan ini, yaitu Musa bin Nusair, Al-Walid bin Abdul Malik, dan Tariq bin Ziyad. Itulah sejarah singkat penaklukan bumi Andalusia yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Kurang lebihnya aku minta maaf guys. Itulah yang sudah saya rangkum di beberapa sumber di internet. Jangan lupa klik
tombol subscribe, like, serta komen ya. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.